Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Mutiara Sari dari jurusan Ilmu Komunikasi NPM 2270201029. Di sini saya akan mempresentasikan materi psikolog, yaitu emosi atau emotion. Yang dimana pengertian emosi menurut Kartono adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan pola perilaku yang berubah-ubah. Contohnya menegang dan jantung berdebar. Selanjutnya, dengan emosi manusia dapat merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, merasa jijik, dan lain-lain. Di dalam emosi terdapat reaksi emosi dan perasaan. Yang pertama, emosi merup. Emosi merup merupakan mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku kita. Yang kedua, perasaan merupakan representasi emosi disadari atau tidak disadari. Yang ketiga adalah bersifat subjektif atau detail. Selanjutnya, di dalam emosi terdapat 4 komponen emosi. Yang pertama, stimulus. Stimulus adalah yang mendorong reaksi. Yang kedua, perasaan. Perasaan merupakan pengalaman yang disertai baik positif atau negatif yang mendekat kita menjadi awas. Yang kedua, rangsangan fisiologis. Rangsangan fisiologis adalah respon tubuh kita terhadap emosi. Yang selanjutnya adalah respon perilaku. Respon perilaku adalah tindakan yang kita lakukan sehingga membuat kita menjadi emosi. Yang selanjutnya adalah fungsi emosi. Fungsi emosi terdapat 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi adaptif. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, perkembangan moral dan sosial. Dan yang kelima, sumber kesenangan dan sakit. Selanjutnya, teori-teori emosi, yang dimana terdapat 6 teori emosi. Yang pertama, logika umum atau common sense. Yang kedua, teori James Lange. Yang ketiga, teori Cannon-Bard. Yang keempat, teori 2 faktor Schechter-Singer. Yang kelima, facial feedback hipotesis. Yang keenam, Lazarus cognitive theory. Yang pertama adalah teori common sense. Teori common sense adalah stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Berikut yang di bawah adalah contohnya. Yang kedua ada teori James Lange. Teori James Lange, stimulus memprovokasikan emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Berikut gambar di bawah adalah contohnya. Yang ketiga ada teori Cannon-Bard. Teori Cannon-Bard adalah stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut talamus, yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke kortel menghasilkan perasaan emosi untuk organ, gairah, dan otot rangka dan perilaku. Berikut gambar di bawah adalah contohnya. Yang kelima ada teori facial feedback hypothesis, yang berarti otot-otot wajah mengirim pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengintensifkan itu. Yang keenam ada teori Lazarus cognitive theory. Berdasarkan penilaian kognitif, kita memutuskan jika situasi positif, negatif, atau netral. Selanjutnya terdapat 10 emosi dasar. Yang pertama ada gembira, terkejut, marah, mengejek, malu, tertarik, sedih, jijik, takut, dan merasa salah. Selanjutnya, di dalam emosi itu terdapat perasaan. Yang pertama, gejala psikis yang bersifat subjektif. Yang kedua, berhubungan dengan gejala-gejala yang mengenal. Yang ketiga, dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Selanjutnya,
Perasaan terbagi menjadi dua, yaitu perasaan jasmani dan perasaan rohani. Pada perasaan jasmani terdapat dua perasaan. Yang pertama perasaan indria dan yang kedua perasaan vital. Pada perasaan rohani terdapat 6 perasaan. Yang pertama perasaan keagamaan, yang kedua perasaan intelektual, yang ketiga perasaan kesusilaan, yang keempat perasaan keindahan, yang kelima perasaan sosial, dan yang keenam adalah perasaan harga diri. Selanjutnya, ada perbedaan antara emosi dan perasaan, yang dimana di sini emosi mempunyai intensitas lebih kuat daripada perasaan, dan emosi dapat menimbulkan gangguan organis atau perasaan sedang tidak dapat. Yang selanjutnya ada macam-macam perasaan yang lain. Yang pertama ada simpati. Simpati merupakan kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang lain atau feeling with another person. Yang kedua empati. Empati adalah ikut ambil bagian dalam perasaan orang lain dan dirasakan seolah-olah ikut mengalaminya, yaitu feeling into a person. Itulah tadi presentasi materi psikolog tentang emosi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.